tujuan pembelajaran dari materi kita. Jadi tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi bidang budaya. Jadi ibu akan membagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama akan membahas tentang dampak positif dan kelompok yang kedua adalah membahas dampak negatif dari globalisasi bidang budaya. Jadi di kelas ada 6 orang. Jadi kelompok depan itu peserta didik yang duduk di bangku depan di kelompok 1 membahas dampak positif globalisasi bidang budaya, dan untuk yang kelompok belakang itu akan membahas dampak negatif globalisasi bidang budaya. Jadi saya silakan kepada semua, silakan bisa jadi silakan gunakan teknologi yang ada untuk mencari materi tentang apa yang sudah disampaikan. Baik, apakah sudah selesai mendiskusikan atau terkait dengan materi dampak positif dan negatif globalisasi bidang budaya? Sudah, Bu. Oke, saya silakan kepada kelompok 2 untuk menyaksikan hasil diskusi. Dan kelompok yang sudah presentasi silakan menyampaikan dengan baik teman-teman yang presentasi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak negatif globalisasi di bidang budaya. Saya sebagai pemateri, saya sebagai moderator, dan di samping saya ada pemateri pertama yaitu Megana, dan pemateri kedua ada Yiying Megandari. Saya persilakan kepada pemateri pertama, silakan memaparkan hasil diskusi. Oke, baik, langsung saja. Dampak negatif dari globalisasi di bidang budaya. Yang pertama yaitu erosi identitas budaya. Globalisasi seringkali mempengaruhi budaya lokal dengan menggeser nilai-nilai, tradisi, dan bahasa asli, menyebabkan penurunan identitas budaya yang unik. Yang kedua yaitu dominasi budaya. Budaya populer global seperti sekarang itu K-pop, yang kita tahu itu K-pop ya, atau merek internasional dapat menggantikan budaya lokal, mengurangi keberagaman dan pluralitas budaya. Yang ketiga yaitu kehilangan bahasa. Globalisasi juga dapat menyebabkan penggunaan bahasa lokal karena bahasa internasional lebih mendominasi komunikasi global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang keempat yaitu komodifikasi budaya. Budaya sering dijadikan komoditas yang kemudian komersial, menyebabkan eksploitasi budaya dan memperlakukan warisan budaya sebagai barang dagangan. Yang kelima yaitu ketidakseimbangan informasi. Dalam era globalisasi, informasi seringkali disajikan dari sudut pandang tertentu atau budaya tertentu, menyebabkan ketimpangan dalam persepsi dan pemahaman terhadap dunia. Dan yang keenam adalah kesenjangan ekonomi budaya. Globalisasi tidak merata secara ekonomi, dan ini dapat meningkatkan kesenjangan budaya antara mereka yang memiliki akses ke budaya global dan mereka yang tidak. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi pemaparan dari hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya buka satu sesi dulu. Oke, silakan saudari Oda. Saya ingin bertanya, salah satu dampak negatif globalisasi di bidang budaya adalah hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara. Bagaimana upaya untuk menghadapi hal tersebut? Oke, atas pertanyaannya, jawabannya akan dijawab oleh saudari Megana. Oke, baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk menghadapi resiko globalisasi yang suatu daerah dengan globalisasi, langkah-langkah berikut bisa diambil. Yang pertama, pelestarian budaya lokal. Seperti aktif mendukung inisiatif pelestarian budaya lokal termasuk tradisi, bahasa, dan warisan budaya. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan mendukung usaha kecil dan menengah yang berbasis pada kearifan lokal. Hal ini dapat membantu mempertahankan keunikan produk dan jasa daerah. Terus selanjutnya